penyelenggara Rapimnas, Pak Haji Samsudin, Ketua Steering Committee, Pak Adis, Ketua OC, Ibu Mutia, seluruh pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, beserta seluruh jajaran yang mengikuti Rapimnas secara virtual di daerah masing-masing, para hadirin dan undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dalam pembukaan Rapimnas pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPP, khususnya pengurus yang telah bekerja keras mensukseskan Rapimnas tahun 2021 ini. Sebelum ini saya ingin membacakan yel Partai Golkar. Golkar! Indonesia! Golkar! Terima kasih Pak Ajis, Pak Adis, Pak Ibu Mutia. Ini saya sebut tapi mohon maaf yang lain yang juga membantu namun tidak dapat saya sebut satu-satu. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang secara fisik hadir di dalam Rapimnas ini, dan tadi saya mengapresiasi kita telah menyelesaikan Rakernas dengan baik dan mengambil keputusan secara aklamasi. Saudara-saudara, adalah tentu merupakan ujung tombak dari Partai Golkar. Dalam situasi keprihatinan akibat COVID-19, saudara-saudara tetap menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi di markas baru kebanggaan kita. Dengan modal semangat seperti ini, saya yakin bahwa Rapimnas akan berjalan secara lancar dan sukses, serta mampu menghasilkan berbagai keputusan yang akan mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024. Rapimnas ini sangat penting dan penuh makna. Inilah pertama kali kita gunakan Rakernas dan Rapimnas di gedung baru DPP Partai Golkar Selipi untuk acara yang formal dan strategis. Namun yang lebih substansial adalah tekad kita untuk menjadi Rapimnas sebagai langkah bersama menyusun strategi agar kekuatan beringin berperan besar membangun kemajuan Indonesia. Kita akan terus mengawal pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo, serta memastikan bahwa beliau akan terus mendulang sukses yang bersifat transformatif dalam melewati pandemi COVID, dalam pemulihan perekonomian, maupun dalam berbagai langkah strategis lainnya. Kita juga bertekad bahwa lewat Rapimnas penting, kita mulai menyusun strategi bersama, sebuah langkah awal yang memastikan bahwa kekuatan beringin akan menjadi kekuatan yang solid, serta seluruh kader beringin tentu harus bekerja keras dan militan agar dalam pemilu 2024 nanti kita akan menang baik dalam pileg, pilpres maupun dalam pilkada serentak. Kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada 2020 hendaknya dapat ditransformasikan ke dalam kemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Dan tentunya kemenangan Pileg dan Pilpres 2024 akan juga mendorong kemenangan Pilkada serentak di bulan November 2024 nantinya.
kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, tentunya bisa mencalonkan kembali sesudah mengantarkan kemenangan Pileg maupun Pilpres. Ini adalah modal penting kita. Dengan ini kita harus berkata kepada kita sendiri, bahwa jika pilkada kemarin kita bisa keluar sebagai pemenang terbesar, maka pada pemilu dan pilkada 2024, insya Allah kita akan mampu mengukur dan mengukir prestasi besar sekali lagi. Kita sudah berulang kali mengikuti pemilu, namun sekali lagi, merebut kejayaan dan kemenangan adalah tekad bersama kita. Oleh karena itu, Rapimnas ini saya mengajak seluruh peserta untuk memikirkan secara seksama langkah-langkah ke depan yang bersifat strategis bagi partai. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Salah satu keputusan Munas adalah operasionalisasinya hasil daripada Rakernas di dalam kebijakan strategi politik menuju pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Walaupun masih jauh, namun waktu terus bergerak dengan cepat. Sebagai salah satu kekuatan politik terbesar, keputusan kita tentu akan langsung mempengaruhi konstelasi politik nasional. Dengan kekuatan besar ini, Partai Golkar tentunya mulai dilirik dari kiri maupun dari kanan, bagaikan gula yang mengundang semut. Sebaliknya, kita tentu perlu membaca situasi, memilih dan memilah, agar pada ujungnya kekuatan beringin akan memimpin tangguh, sehingga bukan saja kemenangan yang diraih, tetapi perjalanan kebangsaan Indonesia akan terus mampu kita kawal dengan lebih baik lagi. Karena itu, walaupun keputusan kita berdampak strategis dan fundamental, semua ini harus disesuaikan secara taktis agar angin politik yang tercipta bukanlah angin ribut. Sekali lagi, bukan angin ribut yang menyulitkan kita, tetapi justru tailwind atau angin buritan yang mendorong agar perjalanan kapal besar Partai Golkar semakin laju, semakin cepat, dan semakin lancar. Kita tentu bertekad bahwa di dalam Pileg dan Pilpres 2024, Partai Golkar akan mampu memenangkan pemilu tersebut di bulan April. Keinginan untuk menang jauh melebihi semangat yang hanya sekedar menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu saya sangat tersentuh dan tadi para kader kita, para ketua DPD dari seluruh penjuru tanah air on fire. Karena rentang waktu masih memadai dengan menimbang ekosistem politik yang ada sekarang. Mari terus bergerak secara taktis, serta kita juga harus mempunyai penciuman yang tajam, serta kearifan politik yang mendalam. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah memikirkan faktor-faktor seperti itu. Karena itu pada tahap awal sepanjang tahun ini, kita sudah harus bergerak cepat dengan langkah konsolidasi, peningkatan militansi kader, serta sosialisasi secara sistematis hingga ke akar rumput masyarakat Indonesia. Saya ingin bertanya langsung, apakah saudara-saudara siap untuk terus mengawal keberhasilan pembangunan Bapak Presiden, Pak Jokowi?
Sanggupkah saudara-saudara mengawal sosialisasi pimpinan partai Golkar? Terima kasih. Langkah ini diperlukan agar kita melakukan dengan tangkas dan terukur. Nafas kita perlu panjang, langkah kita harus efektif, dan kita bergerak secara harmonis, seluruh kader bekerja keras, bahu-membahu untuk melakukan kerja-kerja politik yang penting sepanjang tahun ini sampai tahun depan, bahkan sampai tahun 2024. Dengan semua itu, insya Allah saya yakin bahwa mimpi besar kita memang akan mampu kita wujudkan. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, situasi nasional kita bisa dikatakan cukup kondusif. Penanganan pandemi COVID sudah semakin baik. Kasus-kasus aktif sudah menurun drastis, dan bila dibandingkan dengan global kita lebih baik. Vaksinasi massal sudah dilakukan dengan semakin masif. Bahkan Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa vaksinasi akan mencapai herd immunity sampai dengan di tahun 2021 ini. Bahkan di ASEAN, Indonesia termasuk terdepan dalam langkah-langkah vaksinasi yang efektif. Untuk itu, saya juga mendorong seluruh kader Partai Golkar melalui ketua-ketua DPD untuk menjadi pelopor dalam pendisiplinan masyarakat melalui gerakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan ditambah lagi mensukseskan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat di level desa. Kita punya semua pimpinan-pimpinan desa, dan sekaranglah waktunya kita berpihak kepada rakyat. Mari kita perangi pandemi COVID-19. Selain itu, pemulihan sosial dan ekonomi kita sesuai dengan harapan kita. Tahun ini tingkat pertumbuhan Indonesia diperkirakan oleh berbagai lembaga di kisaran 5%. Menurut lembaga seperti Bank Dunia dan IMF, Indonesia berada dalam kelompok negara-negara dengan pemulihan yang tinggi. Oleh karena itu, ini semua memberi semangat bagi kita semua, apalagi dalam masa pandemik ini, pemerintah tidak berdiam diri, tetapi mengambil langkah-langkah yang transformatif dalam rangka meningkatkan dan mendorong untuk reformasi struktural ataupun reform di bidang ekonomi dengan perundang-undangan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Terobosan ini Indonesia menyiapkan fondasi yang lebih kokoh agar prospek pertumbuhan ekonomi pasca pandemi bisa kita rebut, dan tentunya Indonesia akan semakin nyata memulihkan ekonomi sekaligus memerangi pandemi COVID. Situasi politik nasional relatif baik, demokrasi Indonesia semakin matang, kritik dan kontrakritik sudah menjadi kejadian sehari-hari tanpa mengganggu ketertiban umum, serta suasana persahabatan di antara kita semua tetap terjaga. Untuk itu, Partai Golkar menghimbau kepada semua pihak untuk menjaga suasana hangat dan bersahabat. Kritik memang baik dan perlu, namun sikap bersahabat, kata-kata yang terukur, serta ujaran-ujaran yang sejuk adalah mutiara kehidupan yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, Partai Golkar berdiri di garis terdepan menjadi contoh untuk melakukan perubahan, perbaikan tanpa merusak tatanan demokrasi yang sudah baik. Pegangan kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan prinsip mulia Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan pegangan ini kita melangkah ke depan, beradaptasi dengan zaman, menyerap pembaharuan, sambil terus menciptakan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang saya banggakan, hadirin yang terhormat, sekali lagi saya yakin Rapimnas ini akan menghasilkan berbagai keputusan strategis yang berdampak jauh ke depan, dan saya mengingatkan agar di dalam Rapimnas ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Saya juga perlu jelaskan bahwa di masa-masa sulit akibat pandemi COVID ini, pimpinan serta jajaran Partai Golkar tetap mengupayakan berbagai hal yang positif dan bermanfaat. Selain memberikan bantuan kesehatan, kegiatan sosial, serta menjadi penggerak dan juga membantu terciptanya berbagai undang DPR, tentunya komitmen DPP Partai Golkar antara lain menyiapkan fasilitas termasuk kantor yang sekarang kita berada di tengahnya. Selanjutnya, pembentukan Golkar Institute sebagai sebuah sekolah politik tentunya akan menjadi lembaga pendidikan politik dan pemerintahan di negeri ini. Berbagai langkah lainnya dilakukan dalam waktu dekat, termasuk membuka kesempatan bagi para kader publik umumnya, termasuk di luar Partai Golkar, untuk ikut dalam berbagai kegiatan Golkar Institute. Dengan semua ini, saya berharap bahwa di kantor pusat kita di Slipi akan menjadi hidup, meriah, dan berisi berbagai suasana, termasuk suasana kampus intelektual, suasana kepartaian yang bergairah serta bersemangat. Sekali lagi saya ucapkan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan Rapimnas ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rapimnas ini secara resmi dimulai. Sebagai hadiah kepada peserta Rapimnas, saya akan membacakan 2 bait pantun. Dari daerah datang ke Jakarta, membawa semangat 1000 kata. Peserta Rapimnas bertekad bersama, jayalah Golkar. Hatiku sudah bulat, bendera berkibar, pasukan merapat, seluruh kader siap bersilat, merebut pemilu 2024. Demikian, sekali lagi selamat mengikuti Rapimnas. Jayalah Partai Golkar, majulah negeriku tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Erlangga Hartarto untuk tetap berada di tempat karena kita akan lanjutkan dengan pemukulan gong untuk menandai dibukanya Rapimnas secara resmi. Saya juga mengundang, mohon kesediaan dari Bapak Sekjen DPP Partai Golkar, Bapak Ludwig Paulus, Bendara Umum Bapak Dito Ganung Dito, Ketua Penyelenggara, Panitia Penyelenggara Bapak Aziz Samsyudin, Ketua SC Bapak Adis Kadir, Ketua OC Ibu Mutia Hafid untuk mendampingi Ketua Umum. Kita tetap menjaga jarak. Saya mohon izin Ibu Mutia dan Bapak Adis Kadir kami nantikan di atas panggung terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk menghitung mundur ya Pak Erlangga. Oke, sudah bergabung. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1.
kasih. Kami mohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak Erlangga beserta jajaran. Dengan demikian telah dibuka secara resmi Rapimnas 1 Partai Golkar dengan tema Golkar Optimis, Indonesia Sehat dan Sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyanyikan himne Partai Golkar. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri karena selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan Pancasila dilanjutkan dengan Pancabakti yang akan dipimpin oleh Bapak Bayu Pratama, Wakil Ketua Umum PPAMPG, dan Ibu Mahalinda Napitupulu, Ketua DPP AMPI Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kami persilahkan. Cepat, gerak, haluan kanan kiri, gerak, henti, gerak, Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya
Jalan di tempat. Gerak. Haluan kanan kiri. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu peserta Rapimnas yang kami hormati, agar seluruh acara hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Wakil Sekjen Bidang Industri dan Perdagangan DPW Partai Golkar, Bapak Rusli Nur Ali Aziz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum dan hadirin sekalian, atas izin Ketua Umum, saya akan memandu doa sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Saudara-saudara non-muslim dimohon untuk menyesuaikan. Mari dalam hening kita tundukkan kepala dan tengadahkan tangan, seraya berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini tiada yang paling patut kami panjatkan selain kalimat syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Di tengah pandemi COVID-19 yang Engkau ujikan kepada kami, Engkau anugerahkan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di acara Rapimnas ini. Tiada yang kami kehendaki dalam acara ini, kecuali kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Karena itu, wahai Tuhan kami, berkatilah acara ini dengan kelancaran dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, kami juga bersyukur bahwa dalam menghadapi pandemi ini, Engkau anugerahi bangsa ini pemerintah yang kredibel, pejuang-pejuang kesehatan yang rela menabung nyawa dalam menyelamatkan nyawa sesama, dan rakyat yang sabar dan berhati lapang dalam menghadapi ujian ini. Karena itu, kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah para pemimpin kami kekuatan untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, dan juga kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk segera keluar dan lulus dari ujian ini. Wahai Zat yang Maha Kuasa, kami juga bersyukur Engkau telah menganugerahi kami, keluarga besar Partai Golongan Karya, sosok pemimpin yang baik, yang tak kenal lelah mencurahkan segala sumber daya untuk kepentingan bangsa dan negara, membawa kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia ke arah yang semakin hari semakin baik. Sosok pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh elemen organisasi kami, Partai Golongan Karya, dan terus menggerakkan kami untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Semua karena kuasa-Mu ya Allah. Karena itu, ya Muqallibal Qulub, birahmatika nastaghith, curahkanlah rahmat dan pertolongan-Mu untuk pemimpin kami, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Erlangga Hartarto. Teguhkanlah beliau sebagai pemimpin, tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga bersyukur, ya Allah, Engkau telah menganugerahi kami, Partai Golkar, kader-kader yang tak kenal lelah berjuang, dan juga keluarga, istri, suami, anak, cucu, yang selalu mendukung dan merelakan kami untuk berjuang. Kami bermohon, naungilah mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, nikmat-Mu terlalu banyak untuk kami sebutkan. Karena itu kami bermohon, teguhkanlah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu.
sehingga tiada lagi ruang bagi kami untuk mengeluh. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pintar bersyukur. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa anna amala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, di tengah nikmat-Mu yang tiada bertepi, kami menyadari bahwa kami menzolimi diri kami sendiri dengan dosa-dosa. Sujud dan amal kami juga terlalu jauh dari kata sempurna. Karena itu kami memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dan berikanlah kami kekuatan di tengah serba ketidaksempurnaan kami untuk tetap bersujud kepadamu dan tidak berputus asa mengharap rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah Engkau jadikan, ya Allah, dosa kami sebagai penghalang turunnya rahmat dan pertolongan-Mu kepada kami. Jadikanlah dosa kami seperti dosa orang yang Engkau cintai, sehingga dosa kami Engkau maklumi dan ampuni. Sungguh Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah akhir dari prosesi pembukaan kegiatan Rapimnas 1 tahun 2019-2024 dengan tema Golkar Optimis, Indonesia Sehat dan Sejahtera. Saya boleh mohon tepuk tangan yang meriah di akhir acara pembukaan Rapimnas kali ini untuk Anda juga yang bergabung secara virtual maupun yang menyaksikan secara daring melalui channel YouTube Golkar Indonesia. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki rangkaian inti dari Rapimnas akan dimulai, tetapi terlebih dahulu kita akan jeda 10 menit. 10 menit nanti akan dilanjutkan dengan 2 agenda penting, yaitu pengesahan jadwal dan tata tertib Rapimnas 1 Partai Golkar 2019-2024. Kami koreksi, besok akan dilanjutkan dengan agenda Rapimnas 1, saya bacakan agendanya. Pengesahan jadwal dan tata tertib Rapimnas 1 Partai Golkar 2019-2024 dan pemilihan pimpinan Rapimnas. Bapak Ibu, terima kasih. Acara Rapimnas akan dilanjutkan esok hari di tempat yang sama. Selamat beristirahat, salam sehat selalu. Oke, saya dapatkan informasi dari panitia, besok acara akan dimulai pukul 9.30 di tempat ini, di ballroom di kantor DPP Partai Golkar. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, salam sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami kembali informasikan bahwa besok rangkaian acara Rapimnas 1 akan dimulai pukul 9.30 pagi. Di tempat yang sama, di tempat ini di ballroom kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta Barat. Terima kasih.